Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi PAI Bab 9 yaitu tentang mengenal imam mazhab. Selanjutnya kita mulai dengan pengertian mazhab. Secara bahasa, mazhab diambil dari bahasa Arab yaitu zahaba yang berarti pergi atau jalan. Mazhab juga berarti pendapat, view, pandangan, kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, paham, dan aliran. Pengertian mazhab menurut istilah ada dua, yaitu mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Hukum Islam mengalami perkembangan pesat sejak zaman Rasulullah SAW. Hingga zaman sekarang, sejarah perkembangannya meliputi periode pertumbuhan, yakni pada masa Rasulullah SAW, para sahabat dan masa tabi'in. Periode pembentukan abad ke-1 sampai ke-2 Hijriah, yakni pada masa 4 imam mazhab dan mazhab lainnya. Periode keemasan yakni abad ke-3 sampai ke-9 Hijriah, dengan ditandai munculnya ulama-ulama besar yang menisbatkan diri ke imam mazhab yang 4. Periode kemunduran yakni abad ke-10 sampai 13 Hijriah, ketika melemahnya kekuasaan muslim di akhir masa Daulah Utsmaniyah. Periode kebangkitan yaitu abad ke-14 sampai sekarang, ditandai dengan munculnya para ulama dengan kitab-kitabnya yang masih mengikuti dan selaras dengan metodologi 4 imam mazhab. Dari sekian banyak ahli, ada 4 mazhab yang telah disepakati oleh para ulama sebagai imam mazhab yang pendapatnya dapat dipercaya dalam menafsirkan sumber hukum Islam, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Yang pertama, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Imam Hanifah adalah Nu'man bin Sabit al-Kufi, dikenal dengan panggilan Imam Abu Hanifah, adalah seorang keturunan bangsa Ajam dari Persia yang lahir pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Abu Hanifah adalah seorang mujtahid besar atau Al-Imam Al-Azam, memiliki dan ilmu yang luas, serta merupakan sufi yang zuhud, wara, dan taat beribadah. Beliau pernah belajar fikih kepada ulama terpandang yakni Humaid bin Abu Sulaiman selama 18 tahun. Dalam menetapkan hukum-hukum Islam, Imam Hanafi berpegang teguh pada Al-Quran, hadis, aqwa as-sahabah, ucapan para sahabat, qiyas, dan urf. Yang kedua, Imam Malik bin Anas, Imam Maliki. Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Amr bin Haris al-Asbahi lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi dan wafat pada tahun 1709 Hijriah atau 796 Masehi. Menurut salah satu riwayat yang dapat dipercaya menyatakan bahwa Imam Malik sudah memberikan fatwa pada usia 17 tahun. Berdasarkan kesepakatan 70 orang imam yang menyatakan bahwa beliau sudah patut memberi fatwa dan mengajar. Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Imam Syafi'i. Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i yang akrab dipanggil Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina
pada tahun 1500 Hijriah atau 767 Masehi dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi. Kitab karangan Imam Syafi'i di antaranya yang paling terkenal adalah Ar-Risalah, buku pertama tentang usul fikih, dan Al-Um, buku yang berisi mazhab fikih. Menurut Rashad Hasan Khalil dalam Istinbat Hukum Imam Syafi'i menggunakan 5 sumber, yaitu Nas, Al-Quran dan Sunnah, ijma, terdapat pada sahabat, qiyas, istidlal. Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal Imam Hambali. Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal Az-Zahili Asy-Syaibani lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada 241 Hijriah. Ahmad bin Hanbal adalah seorang imam yang banyak berkunjung ke berbagai negara untuk mencari ilmu pengetahuan, antara lain Syria, Hijaz, Yaman, Kufah, dan Basrah. Adapun sumber hukum dan metode istinbat, Imam Ahmad bin Hanbal dalam menetapkan hukum adalah Nas, Al-Quran, dan Sunnah yang salih. Klasifikasi mazhab. Dalam ilmu usul fikih, ada 3 istilah dalam klasifikasi bermazhab, yaitu ta'lil, i'tibar, dan ijtihad. Klasifikasi mazhab. Kata ta'lil berasal dari bahasa Arab, walado, yaqalidu, taklidan, artinya meniru seseorang dan sejenisnya. Adapun pengertian ta'lil menurut Imam Al-Ghazali adalah menerima perkataan orang lain yang tidak ada alasannya. Kata i'tibar berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata kerja fi'il ittaba'an yattibu ittaba'an, yang artinya adalah mengikut atau menurut. Sedangkan secara istilah ittiba adalah menerima atau mengikuti perkataan orang lain, dan engkau mengetahui alasan dari pendapat tersebut. Menurut bahasa ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mengucapkan pikiran. Sedangkan menurut istilah i'tidad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh dan menetapkan suatu hukum yang tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Meneladani perilaku imam mazhab, berikut adalah sebagian perilaku imam mazhab yang bisa kita contoh, yaitu perilaku tawadu, ketekunan dalam beribadah, kesungguhan dalam menuntut ilmu, keikhlasan, dan menghargai perbedaan. Cukup sekian video pembelajaran tadi. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bab 10 PAI mengapresiasi peradaban pada masa Syafawi dan India Mahal. Sejarah peradaban Islam pada Daulah Syafawi. Daulah Syafawi memiliki perbedaan dengan Daulah Turki Utsmani dengan Mughal di India, karena Daulah Syafawi menganut ajaran Syiah yang kemudian dilahirkan di negara Iran di Timur Tengah. Masa awal berdiri Daulah Syafawi di Persia pada tahun 1502 sampai 1587 Masehi. Daulah Syafawi awalnya merupakan gerakan Tarka Syafawi yang didirikan Syafi al-Din di Al-Dobil, Azerbaijan, bertujuan untuk membersihkan ajaran Islam dari kemungkinan dan kebidahan Daulah Syafawi didirikan oleh Abu
Al-Muzaffar Ismail bin Haidar Asy-Syafi'i atau Ismail I pada tahun 1502 sampai 1524 Masehi sebagai raja yang pertama. Selanjutnya, raja kedua Daulah Syafawi yaitu Tahmasab bin Shah Ismail al-Sayafawi al-Husaini al-Musafi al-Tahmas I pada tahun 1525 sampai 1576. Masa kemajuan Daulah Syafi'i di Persia pada tahun 1587 sampai 1629 Masehi. Kemajuan Daulah Syafi'i terjadi pada masa kepemimpinan raja kelima Daulah Syafi'i, yaitu Abbas bin Muhammad atau Abbas I pada tahun 1587 sampai 1629 Masehi. Kemajuan yang diperoleh beberapa di antara daerah kekuasaan Daulah Syafi'i terbentang dari Sungai Tigris hingga Sungai Indus. Kemajuan dalam berbagai aspek terjalin persahabatan dan diplomasi dengan Daulah Turki Utsmani, Daulah Mughal di India, bangsa Crimea, dan Rusia. Di samping itu, dibangunkan Bandar Abbas yang menjadi jalur perdagangan dunia. Diterapkan sistem toleransi antar umat beragama dan berbagai membangun peradaban Islam yang banyak menimbulkan kekaguman dunia. Masa kemunduran Daulah Syafi'i di Persia tahun 1529 hingga 1532. Masa kemunduran Daulah Syafi'i di Persia terjadi pada saat Safi Mirza atau Safi 1629 hingga 1642. Selanjutnya, kekuasaan beralih ke tangan Raja ke-7, yakni Sultan Muhammad Mirza, pada tahun 1642 hingga 1666. Raja ke-8 Daulah Syafi'i adalah Sulaiman pada tahun 1666 hingga 1694. Kekuasaan berikutnya beralih ke Sultan Husain pada tahun 1694 hingga 1722. Pada tahun 1722 hingga 1729, Daulah Khotak menguasai Daulah Syafi'i dan Iran. Pada tahun 1729 hingga 1732, Tahmasp II, Raja ke-10 Daulah Syafi'i, berhasil merebut kekuasaan dari Syah Ashraf Khotak. Masa kehancuran Daulah Syafi'i di Persia tahun 1732 hingga 1736. Masa kehancuran Daulah Syafi'i di Persia terjadi ketika pemerintahan Abbas III 1732 hingga 1736, Raja ke-11 Daulah Syafi'i. Dia diangkat menjadi pemimpin pada tahun 1732 Masehi dan digulingkan pada tahun 1736 ketika Nadir Khan dinobatkan sebagai Nadir Shah. Setelah itu, dia dimasukkan ke dalam penjara di Sabzewar, Khorasan bersama ayahnya. Itu menandai akhirnya dari Daulah Syafi'i. Meneladani semangat gigih Daulah Syafi'i dalam bidang politik yang mampu mengatasi berbagai masalah di dalam negeri. Dalam bidang ekonomi, ditandai dengan perkembangan perekonomian negara yang stabil. Dalam bidang keagamaan, ia menerapkan sistem toleransi antar umat beragama. Dalam bidang ilmu pengetahuan, sehingga dikenal sebagai negara penghasilan ilmuwan dan cendekiawan ulung. Dalam bidang pembangunan fisik, yang berhasil menjadikan Isfahan sebagai ibu kota kerajaan yang indah. Dalam bidang seni dan budaya seperti seni lukis, arsitektur, seni sastra, kerajinan, dan seni rupa. Selanjutnya, sejarah peradaban Islam masa Daulah Mughal di India. Masa awal berdiri Daulah Mughal di India. Zahiruddin Muhammad Babur selama masa kepemimpinan melakukan beberapa kali misi perluasan wilayah sampai ke Samarkand, Kabul, Afghanistan, dan India. Sultan Babur fokus pada penataan negara untuk membangun pemerintahannya. Beliau wafat pada tahun 1539 dan digantikan oleh Nasiruddin Humayun. Beliau mengatur ulang tata kelola pemerintahan dengan membagi kantor layanan masyarakat menjadi beberapa departemen. Pada masa beliau, pernah terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Bahadur Shah, yaitu penguasa Gujarat dan Shirkan, namun berhasil direbut kembali oleh beliau pada tahun 1555.
Beliau wafat setahun kemudian pada tahun 1556. Masa kemajuan Daulah Mughal di India pada tahun 1556 sampai 1712. Jalaluddin Muhammad Akbar 1556 sampai 1605 Masehi membawa Mughal banyak kemajuan seperti dalam bidang militer, pendidikan, politik, seni, budaya, sosial, dan keagamaan. Nuruddin Muhammad Jahangir Pasha Ghazi 1605 sampai 1628 Masehi memerintah dengan kedudukan kekuatan militer yang besar sehingga tidak banyak pemberontakan yang muncul. Selanjutnya, Shah Jahan Azam 1628 sampai 1658 Masehi merupakan seorang pemimpin terpelajar dan berjiwa intelektual. Sultan Aurangzeb Alamgir 1659 sampai 1707 Masehi merupakan pemimpin yang sederhana, memegang teguh ajaran Islam dan juga hafal Al-Quran. Masa Bahadur Shah 1707 sampai 1712 Masehi. Beliau memerintah setelah terjadi pertempuran Jajau dengan saudaranya yang bernama Muhammad Azam Shah karena perebutan kekuasaan. Masa kemerosotan Daulah Mughal di India 1712 sampai 1837 Masehi. Beberapa kaisar yang memegang tahta kekuasaan Mughal antara lain Jahandar Shah memerintah tahun 1712 sampai 1713 Masehi. Muhammad Fakhrul Siyar memerintah tahun 1713 sampai 1719 Masehi. Rafi'ud Darajat memerintah sekitar 4 bulan di tahun 1719 Masehi. Selanjutnya, Shah Jahan II memerintah sekitar 3 bulan di tahun 1719 Masehi. Muhammad Shah atau Roshan Akhtar memerintah tahun 1719 sampai 1748 Masehi. Ahmad Shah Bahadur memerintah tahun 1748 sampai 1754 Masehi. Azizuddin atau Alamgir II memerintah tahun 1754 sampai 1759 Masehi. Muhi-ul-Mihlat atau Shah Jahan III memerintah tahun 1759 sampai 1760 Masehi. Ali Gauhar Shah atau Shah Alam II memerintah tahun 1760 sampai 1806 Masehi. Lalu yang terakhir adalah Mirza Akbar atau Akbar Shah II memerintah tahun 1806 sampai 1837 Masehi. Masa kehancuran Daulah Mughal di India pada tahun 1837 hingga 1857 Masehi. Mirza Abu Ja'far Muhammad Bahadur Shah Ja'far yang bergelar Bahadur Shah II merupakan penerus terakhir Mughal. Pada periode ini, Daulah Mughal mengalami kehancuran. Pada tahun 1857 Masehi, beliau diasingkan ke Burma oleh Inggris karena tidak menyepakati konsensus yang dibuat oleh pemegang kekuasaan sebelumnya, Fakhrul Siyar, dengan pihak Inggris yang memang ingin menguasai tanah India.
Ada pula keteladanan yang bisa diterapkan dari sejarah Daulah Mughal India, yaitu kegigihan Daulah Mughal dalam menguasai India yang luas. Kegigihan Daulah Mughal dalam penataan pemerintahan yang menggunakan konsep militer, serta dalam menerapkan kebijakan yang bersifat universal, yakni setiap warga negara diberikan hak yang sama, tidak dibedakan dari segi agama, suku, ras, atau golongan tertentu. Kegigihan Daulah Mughal dalam bidang ekonomi dengan memberikan perlindungan kepada kaum petani atas kepemilikan tanah dan hak waris tanahnya sehingga mampu mengekspor ke luar negeri. Selanjutnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan yang berhasil membangun beberapa madrasah, masjid, dan perpustakaan, sehingga banyak para pencari ilmu datang ke Mughal. Lalu kegigihan Daulah Mughal dan upaya menghargai seni bidang arsitektur, serta dalam menghasilkan dan menghargai seni karya sastra. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.